Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi atau dokumen yang harus teman-teman kerjakan dalam rangka ujian akhir semester. Nah, yang nanti saya minta pada ujian akhir semester kali ini adalah sebuah proyek untuk membuat sebuah dokumen STS atau Software Technical Specification. Nah, Software Technical Specification ini berisi aspek teknis dari software. Nanti isinya bisa saja dibangun di platform apa, apakah berbasis mobile, desktop, ataupun berbasis website. Kemudian nanti bahasa pemrograman yang digunakan, database yang digunakan seperti apa, bagaimana koneksinya, bagaimana arsitektur software, bagaimana topologi jaringan misalkan kalau menggunakan, dan lain-lain. Nah, STS ini nanti ditujukan untuk sistem designer dan developer atau programmer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus teman-teman isi sesuai dengan dokumen atau sesuai dengan template yang akan saya berikan. Nah, di halaman yang pertama berisi tentang judul STS, kemudian nama proyeknya apa. Nama proyeknya ini nanti disesuaikan dengan project charter atau dokumen project charter yang sudah pernah teman-teman lakukan di project sebelumnya. Kemudian tanggalnya silakan sesuaikan. Manajer proyeknya adalah nama mahasiswa yang bersangkutan, jangan lupa NIM-nya. Kemudian kelasnya pagi atau sore. Oke. Kemudian apa saja yang harus teman-teman isi? Yang pertama adalah gambaran umum. Nah, di gambaran umum ini silakan teman-teman deskripsikan mengenai software yang akan dibangun secara keseluruhan. Ya, tidak perlu terlalu panjang-panjang juga, tetapi tidak juga terlalu sedikit atau terlalu sederhana. Silakan gambarkan secara umum mengenai software yang akan dibangun berkaitan dengan software yang digunakan, database yang digunakan, dan lain-lain. Kemudian tujuannya untuk apa dengan dibuatnya software tersebut. Nanti silakan menyesuaikan dengan project charter yang sudah pernah dibuat. Kemudian bagian kedua adalah mendeskripsikan berkaitan dengan arsitektur. Nah, di bagian arsitektur ini ada 4 poin yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah arsitektur sistem. Jadi arsitektur sistem ini silakan deskripsikan sistem secara detail, termasuk berkaitan dengan hardware ataupun software yang nanti dibutuhkan. Nah, kalau bisa juga dibuat dalam bentuk gambar. Nah, misalkan butuh jaringan, berkaitan dengan jaringan, kemudian softwarenya butuh apa saja, butuh server dan lain-lain, silakan gambarkan. Kemudian yang kedua adalah arsitektur aplikasi. Nah, arsitektur aplikasi ini teman-teman mendeskripsikan arsitektur software yang akan dibangun secara detail. Khusus untuk arsitektur softwarenya saja. Misalkan database-nya nanti seperti apa, kliennya nanti yang menggunakan aplikasinya apa, dan seterusnya. Bedanya arsitektur sistem dan arsitektur aplikasi. Arsitektur sistem ini berbicara hardware dan software, sedangkan arsitektur aplikasi cukup berkaitan dengan softwarenya saja yang dibangun. Kemudian poin yang ketiga adalah kebutuhan hardware. Nah, kebutuhan hardware ini membuat daftar, cukup buat daftarnya saja. Hardwarenya apa saja, misalkan butuh PC, boleh ditambahkan spesifikasi PC-nya seperti apa. Jaringan, peralatan-peralatan pendukung lainnya silakan ditambahkan. Kemudian kebutuhan software. Kebutuhan software ini juga silakan dibuat list kebutuhan softwarenya apa, aplikasi yang nanti dibangun atau software yang dibangun. Misalkan nanti kita butuh SAM atau Apache. Kita butuh editor apa, misalkan kita pakai Sublime atau kita pakai VS Code dan lain-lain. Nah, boleh juga nanti teman-teman buat dalam bentuk kebutuhan untuk aplikasi servernya seperti apa, kebutuhan untuk aplikasi kliennya seperti apa. Nah, bagian ketiga adalah desain detail. Jadi di sini berisi alur bisnis, use case, desain database, dan juga antarmuka pengguna. Nah, alur bisnis ini silakan nanti deskripsikan cara kerja sistem nanti yang mendukung atau menunjang proses bisnis tempat teman-teman melaksanakan proyek. Nah, bisa dibuat dalam bentuk flow of document, sistem yang akan berjalan nanti seperti apa. Kemudian yang kedua adalah use case diagram, nanti dideskripsikan siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah desain database. Jadi setiap aplikasi pasti selalu berinteraksi dengan data, silakan deskripsikan data yang dibutuhkan.
Nanti boleh dalam bentuk struktur tabel dan juga relasi antar tabel. Jadi tidak perlu membuat entitas relationship diagram atau ERD. Kemudian bagian yang keempat adalah antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna, silakan deskripsikan tampilan antarmuka yang akan berinteraksi. Boleh sketsa ataupun aplikasi yang sudah jadi. Atau dua-duanya boleh juga. Sketsa, kemudian tampilan aslinya seperti apa. Bagian keempat adalah konfigurasi sistem. Nah, di konfigurasi sistem ini silakan jelaskan bagaimana pengaturan saat instalasi, misalkan bagaimana cara kalian memasang aplikasi tersebut di hosting atau di localhost, bagaimana misalkan konfigurasinya berupa setting server dan jaringan jika menggunakan, atau konfigurasi sistem operasi, konfigurasi aplikasi ataupun konfigurasi database. Silakan dituliskan langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah jelaskan secara teknis proses backup. Apakah backupnya otomatis atau masih kita lakukan secara manual? Bagaimana proses backupnya? Apakah melalui interaksi pengguna dan sebagainya? Kemudian dilakukan di dalam sistem atau di luar? Jadi misalkan dalam sistem berarti ada tombol backup di dalam aplikasi yang dibangun. Kalau di luar sistem misalkan backupnya database berarti di backup dari PHP admin misalkan. Silakan dijelaskan. Kemudian jelaskan juga jika pemulihan diperlukan setelah kita backup, kemudian kita mau pemulihan, misalkan database itu kita harus import dan ekspor, silakan dijelaskan. Langkah-langkahnya, prosedur yang harus diikuti dengan benar semua dituliskan. Nah, kira-kira ini yang harus teman-teman kerjakan. Nanti untuk lebih detail berkaitan dengan waktu pengumpulan dan sebagainya macamnya, nanti akan silakan dilihat di soal yang akan saya kirimkan melalui Microsoft Teams. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.